Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, insyaallah hari ini kita akan belajar PAI bab 10, bab yang sempat kita lewat terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang harus disampaikan. Pembahasan kita hari ini insyaallah tentang amal soleh. Tentunya hal yang tidak asing bagi kita, apa itu amal soleh. Anak-anak sekalian, tentunya kita sudah hafal surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Jadi seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali 4 golongan atau 4 hal yang ada pada diri seseorang. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang merugi karena 4 hal ini atau 4 hal ini berada dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah amal soleh itu? Amal soleh adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan diri orang lain, ya, sesuai dengan rasional Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu harus didasari dengan keimanan. Jadi supaya amal itu menjadi berpahala, maka harus didasari atas keimanan. Ya Allah, saya yakin aku melakukan perbuatan ini mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Nah, ini yang disebut dengan amal soleh berdasarkan keimanan. Atau sebaliknya, keimanan atau amal soleh itu adalah perwujudan dari sebuah keimanan. Apabila seseorang telah menyatakan keimanannya, iman kepada Allah dan hari akhir, maka harus diwujudkan dengan amal soleh. Ya. Amal soleh lawannya adalah amal sayyi'ah. Amal yang mendatangkan madarat baik bagi pelakunya maupun untuk orang lain. Ya. Nah, jadi semua amal yang kita lakukan di alam dunia ini nanti akan dibalas. Kebaikan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan keburukan akan Allah balas dengan azab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat jelek atau berbuat baik kecil sebiji sawi, itu akan diperlihatkan. Dan barang siapa yang beramal buruk atau amal sayyi'ah, maka ia akan melihatnya. Anak-anak sekalian, jika kita beramal soleh
kemudian kita akan mendapatkan pahalanya, ingin mendapatkan pahala dari amal soleh tersebut, ada 2 syarat yang harus ada dalam diri kita. Syarat yang pertama adalah amal soleh itu dilakukan berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Harus ada ilmunya. Ilmu tentang wudhu bagaimana, ilmu tentang sholat bagaimana, ilmu tentang saum bagaimana, kita harus tahu ilmunya. Kalau kita melakukan amal tanpa ilmu, itu amalnya salah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan ikhlas. Jadi syarat yang pertama berdasarkan ilmu, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal itu bukan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan beramal yang banyak, tetapi amal yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dan hendak menguji dengannya itu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi bukan amal sebanyak-banyaknya, tetapi amal sebaik-baiknya. Apakah amal yang sebaik-baiknya itu? Yang tadi, yang memenuhi syarat yang 2 tadi. Berdasarkan ilmu, kemudian mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, tentunya lebih baik lagi adalah amal yang baik tadi, yang berdasarkan 2 syarat tadi, kemudian dilakukan secara kontinu. Ya, dilakukan secara terus-menerus. Nah, inilah yang disebut dengan amal soleh yang luar biasa. Ya. Jadi tidak hanya dilakukan, tidak hanya sebaik-baiknya saja, tetapi juga istiqomah dalam menjalankan amal soleh. Ya. Ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beramal. Jadi bukan sebanyak-banyaknya amal, tetapi sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jangan menganggap remeh sebuah amal perbuatan. Ya, sekecil amal perbuatan itu akan Allah balas berlipat ganda. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la yahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhauka biwajhin talqin. Kamu jangan menganggap remeh sebuah kebaikan. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, wajah yang ceria kita tampakkan kepada saudara kita, itu adalah amal soleh. Dan ini berpahala. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, amal soleh itu banyak macamnya, ya. Ada amal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, ya, yang biasa kita kenal dengan takwa. Betul, ya. Seperti kita melaksanakan sholat, ya, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh yang tadi itu harus ada ilmunya. Ilmu tentang sholat bagaimana, tentang zakat bagaimana, puasa bagaimana, membaca Al-Quran bagaimana.
itu harus ada ilmunya. Jadi ilmunya diterapkan, kemudian mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Paham ya? Nah, menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Apa itu hak? Ya, sesuatu yang kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban ini harus ditunaikan ya, terhadap sesama manusia. Contoh, kita memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang baik, santun, memberikan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, macam amal soleh itu adalah amal soleh terhadap lingkungan alam. Subhanallah. Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk beramal soleh terhadap lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar tidak kita abaikan, tetapi kita berikan haknya, yaitu tidak melakukan kerusakan di muka bumi, tetapi melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, banyak contohnya ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, kita sapu-sapu di rumah, kemudian selokan kita bersihkan. Nah, itu menjaga kelestarian alam. Nah, itu adalah amal soleh. Selain dari ketiga macam tersebut, ada juga yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah. Jariyah artinya mengalir. Maksudnya adalah jika sebuah amal dilakukan, maka itu akan menghasilkan pahala, bahkan sampai ketika setelah meninggal dunia, amal tersebut akan terus mengalir. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang telah meninggal, maka terputuslah amalnya. Tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Ya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Nah, ini amalan yang akan terus mengalir kalau kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, berinfak. Ya. Misalkan kita membuat jembatan, ya, gotong royong membuat jalan, kemudian membuat sumur, membuat masjid. Nah, ini pahalanya akan terus mengalir. Kalau kita sudah meninggal dunia, selama yang tadi kita bangun masih digunakan, itu akan terus mengalir. Dan yang terus mengalir luar biasa adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Kita memiliki sebuah produk, sebuah karya, kemudian digunakan oleh orang lain, bahkan oleh seluruh dunia. Setelah kita meninggal dunia, pahala itu akan terus mengalir, karena ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Itulah amal jariyah. Anak-anak sekalian, tentunya kalau kita melakukan amal perbuatan, ada sesuatu yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita beramal soleh, Allah memberikan timbal balik untuk kita, sehingga kita semangat dalam beramal soleh. Ya, karena Allah akan memberikan balasan. Apa itu balasannya? Yang pertama, diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, beramal soleh ini, bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
Subhanallah, pahala yang besar. Kita beramalnya kecil, tetapi Allah akan membalasnya dengan yang sangat besar. Surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat kan ya? Kita dapat beramal soleh. Kemudian yang kedua, akan diberikan petunjuk. Seseorang yang melakukan amal soleh, dia akan terinspirasi untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya, dalam surat Maryam ayat 76 Allah berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal soleh. Kebajikan mereka akan kekal, dan itu lebih baik pahalanya di sisi Allah, dan lebih baik kesudahannya atau balasannya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, akan diberikan kehidupan yang baik dan layak. Jadi jangan takut kalau orang yang suka beramal soleh, dia tidak akan miskin. Dia tidak akan terlantar. Ini janji Allah bahwa siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Amalnya kecil tapi Allah akan balas dengan kebaikan luar biasa yang lebih besar. Kemudian, jika kita beramal soleh, maka akan dihapus dosanya. Surat Al-Ankabut ayat 7, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti kami akan hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balas yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah ini dalam hadis yang lain, dan ikutilah amal buruk dengan amal soleh. Tamhuha, niscaya amal soleh itu akan menghapus amal buruk itu. Nah, kemudian yang kelima, dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Ya, seperti tadi dalam surat Al-Asr, supaya tidak jadi rugi dunia akhirat, maka lakukanlah amal soleh. Anak-anak yang Bapak cintai, pembahasan kita tentang amal soleh sepertinya cukup. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita dalam beramal soleh setiap hari. Apalagi kita menjelang Ramadan beberapa hari kemudian. Nah, kita pelajari ya, supaya kita semangat, amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, petunjuknya bagi kita untuk bisa melakukan amal soleh dan meninggalkan amal yang tidak bermanfaat atau amal yang sayyi'ah, amal yang buruk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.